Ya, kumaha Kang Iya. Fatah. Tadi kan biometang itu terkait awalnya kan dari pengolahan limbah ya. Pengolahan limbah yang memberikan efek terhadap pertanian, peternakan ataupun perikanan. Jadi nanti kita coba dulu bagaimana potensi limbah yang ada di rumah kita sehingga dijadikan atau diproses menjadi energi dan pupuk yang akan bermanfaat buat pertanian peternakan. Persis, ya, ya, Nah, ya. jadi di sini tuh biodigester ini ini alat untuk mengolah limbah organik ya, secara anaerob. Ini kedap. Ini kedap. yang Ini syaratnya anaerob harus ya? kedap ya. Oh. Kalau rosda beda, itulah semi anaerob. Kalau ini kedap. Tidak boleh ada udara masuk. Iya, Nah, dari sini sampah dimasukkan ya, sampah rumah tangga, sisa makanan, kemudian limbah kotoran ternak ya. Kalau untuk portable tidak dimasukkan septic tank. Nah, kalau buat septic tank langsung kita Yang tanam di ditanam bawah. di Iya, tanah. jadi langsung dari toilet masuk ke reaktor biodigester. Nah, kalau yang portable ini hanya untuk mengolah limbah sisa sayuran, sisa makanan sebagainya, termasuk ternak, dimasukkan nanti fermentasi di sini ya. Dari awal sudah kita aktifkan menggunakan starter bakteri. Kemudian setelah itu dihasilkan gas metan. Ini yang hijau ini semuanya adalah penampung biogas. Gas metan atau biogas. Nah, yang Ini kapasitas yang dikeluarkan tuh berapa ini ya? Berapa liter kira-kira untuk gas itu? nah, asupannya ini kan sekitar 10 kg per hari. Oh, yang 10 kg per Nah, hari. jadi ini sebetulnya kalau buat rumah tangga terlalu besar. Kalau paling hanya 2 kilo, 2-3 kilo ya. Jadi terlalu besar, tapi nggak apa-apa sebetulnya. Akan lebih bagus lagi. Iya. Retensinya lebih panjang sehingga akan lebih matang. Dihasilkannya kan sekitar 1 meter sampai 2 meter kubik ya. Itu buat masak sekitar 2-3 jam. 2-3 jam. Iya, per hari. Per Betul. hari. Iya. Oke. Nah, dari sini kita lihat sini, nih kita salurkan. Nah, kalau saya langsung disalurkan ke dapur buat sehari-hari masak. Nah, kalau Jadi misalkan nggak pernah beli ini ya? Nggak pernah beli gas ya, kelihatan? karena saya sekarang buka rumah makan, jadi keperluan tinggi. Oh, jadi hanya sudah substitusi bertambah. saja ya. Mungkin asalnya misalkan 5 Cadangan tabung, buat. sekarang cukup dengan 2 tabung. Karena kita punya Oh, storage betul, ini. betul. Ya, ini dari gas tadi dia senang dengan dengan banyak Oh, tamu ya. Betul. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nah, ini gasnya. Jadi ini gas yang Ini cukup Kita untuk buat 2 jam masak nih. 1 tabung. Oh, 1 Kalau tabung. kali 4 ya kali 4 tabung. Jadi 4 jam. Bisa bisa Ini 4 lebih. 1 tabung 1 ini. Enggak. Gas 1 ini bisa dibuat 4 tabung. Iya. Kebetulan saya kan ada beberapa titik ya reaktor yang yang septic tank semua ditabung di sini dikumpulkan. Iya. Pemanfaatan langsung ke dapur. Masya Allah. Jadi ini ada dari 4 biodigester ini. 3 septic tank, 1 yang portable. Nah, ini jadi kita bisa leluasa nih. Tiap hari bisa panen ini. Dengan sumber limbah tadi dari sampah rumah tangga, kemudian dari kotoran ternak, Masya Allah. sama dari septic tank kalau olah langsung. Jadi kalau Ini tidak digabung ada- ya ke sini. Ya, ini semua digabung. Nah, jadi kapan saja kita bisa menggunakan ini. Iya, iya. Nah, kemudian di sini juga saya nih coba optimalkan ada beberapa ternak ayam. Ayam ini kenapa saya tanam di sini, tidak domba atau tidak sapi, karena untuk skala rumahan ya berarti kita bisa pelihara ternak yang ringan. Misalkan dari unggas ini, Iya. broiler, kemudian dari telur itu. Boilernya bisa disebut boiler organik kan ya? Kalau saya sebut organik mungkin saya tidak ya. Kenapa? Karena organik ini lebih ke arah sertifikat ya, administrasi sebetulnya. Cuman kalau dari Oh, sisi sertifikat administratif ya, saya sifatnya belum ya? punya sertifikat organiknya. Tapi kalau misalkan dari sisi lab, ini sudah mungkin lebih dari yang organik. Oh, Iya. kalau secara akademis ya? Kenapa? Karena tinjauan akademis di situ- melalui laboratorium itu tadi, Iya, pengujian betul, laboratorium itu sudah bisa masuk kategori bahkan lebih ya. bisa lebih. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya membahayakan buat kesehatan direduksi oleh probiotik.
yang kita siapkan. Probiotiknya dari mana? Kita buat sendiri. Dari apa dibuatnya? Dari fermentasi bakteri kita fermentasi kita- sendiri iya, ya. iya. Sudah punya produknya. Ada dari beberapa ini buah-buahan ya sayuran kita ekstrak kemudian hasilnya buat membuat probiotik. Probiotik ini Khusus nanti buat ayam. dicampur jadi minuman atau makanan? Jadi minuman. Oh, lebih ke minuman Iya, ini ya. Minuman ini sudah mengandung probiotik. Iya, betul. Ini probiotik semuanya nih. Pak Aceng tuh lihat tuh. Jadi Sudah mengandung probiotik kayak itu kayak ya. telurnya ini sudah kita masukkan lab, rendah kolesterol, kemudian tinggi proteinnya dari yang Masya biasanya. Ya, kenapa? Karena pakai probiotik. Jadi probiotik itu fungsinya supaya si pencernaan ternak menjadi lebih bagus. Pakan yang diberikan, yang dikonsumsi oleh ternak itu bisa bagus masalahnya sehingga yang dikeluarkan hanya sedikit. Dan ini relatif tidak bau ya. Ya, betul. Karena Biasanya kan banyak ayam begini bau ya kan? ya, karena gini, karena Asik probiotik aja, tadi mengurai kotoran, amoniaknya rendah. Rendah amoniak. yang buat bau Di amoniak. dalam. Oh, yang membuat bau itu amoniak ya. amoniak, iya. Termasuk jengkol. Jengkol ada amoniaknya enggak? Sebetulnya kalau sudah terproses ini berkurang nanti. Oh, pakai ini. Betul, Pakai betul. probiotik. Iya. Jadi kalau habis makan jengkol, makan minum probiotik. Ya, bagus Sepertinya ya. mengurangi bau Betul, ya. mengurangi seperti Tapi itu. justru indahnya jengkol itu, saudara-saudara sekalian, di baunya itu. Ya. Jadi jangan-jangan kalau tidak bau sudah bukan jengkol lagi. Sama dengan petai Menambah kelihatan. nafsu makan. Ah, itu. Petai, kemudian ya jengkol, Jengkol itu itu menambah nafsu makan. nambah. Kalau orang Subang yang bicara, kita percayalah. Ya, semua ternak ini, semua limbah ini kotorannya masuk ke pertanian. Kalau Dia- ini listrik biasa ya? ini Pak, listrik ini, panel surya. Buat panel. Oh, panel surya ya. Oh, Ya. berapa watt ini? Ini cuma 5.000 watt. Sudah cukup untuk Kurang. Oh, kurang. Kurang 5.000. karena yang saya tahu efisiensinya beda dengan PLN. Ini hanya buat Kebutuhan ini saja ya. lampu saja, TV dan sebagainya. Kalau buat yang berat seperti mesin-mesin di pabrik ini, di workshop, kemudian freezer itu Kalau di workshop PLN, mesin apa ada mesin? las PVC yang cukup berat. Oh ya, Las buat biodigester, buat rosda itu menggunakan las PVC. boleh nih. Kadang-kadang nggak sabar nih yang nanya ini. Ini Ya. kira-kira kalau instalasi ini semua ya sampai kepada produksi itu habis berapa nilainya? Katakanlah di lahan 1.000 meter ya kan, 1.000 meter kan di Sumedang masih banyak tuh. Punya berapa meter coba? Kalau 1.000 meter itu kira-kira instalasi seperti ini bisa Instalasi peternakan atau dengan yang semuanya lah. Dengan semuanya. Untuk, Berapa itu. ya, Kalau kita mau masuk di investasi dunia ya. bisnis bio meta green ini. 50 juta sudah 50 juta sudah cukup sudah itu cukup buat peralatan instalasinya. Peralatan instalasi, terus dengan operasional kira-kira berapa? 100 Ya, kurang lebih. 100-an lah ya, 100-an bisa. 100 itu sudah bisa running ya, Bisa jalan running dan sampai ke produksi. 3 bulan menjual. kemudian sudah panen, bisa sudah panen. menjual gitu kan. Alhamdulillah, Menjual apa? Masya Menjual ternak, menjual telur dan sebagainya, termasuk Kira-kira sayuran. ini masuk kategori bisnis menengah ya, kalau begini ya. Menengah kira-kira masuk. Iya, mah. Menengah atau small ya, saya kurang tahu ya. Masih mikro. Oh enggak Mikro kalau sepertinya. Ini kan kita usaha tujuannya kecil, Mas. buat memanfaatkan pekarangan rumah. bersih. Saya ingin mengedukasi masyarakat bagaimana rumah yang kita yang punya halaman itu Kalau punya halaman misalkan 3 kali 3 meter pun sudah bisa optimal ya. bisa dengan dengan skalanya disesuaikan. Sekarang Termasuk- yang 2000 dengan yang 3x3 kan itu tinggal Tentu berbeda ya. Dan tentu kalau 3 kali 3 paling kalau buat satu keluarga di rumah gitu ya Iya, kurang mencukupi, lebih betul. 5 orang gitu ya. Suami istri anak 3 itu udah cukup ya. sangat cukup. Lebih dari cukup insya Allah. Iya, jadi tinggal sesuaikan saja. Ya luar biasa. Kemudian dari sini apa lagi nih setelah ini? Kemudian tadi diperkecil ya menjadi rosda itu gimana? Ya, rosda itu kan begini. Biodigester itu kan ya saya Ini ngomong-ngomong bisa rasakan- dibikin rosda kan Kang? Iya. Nggak pakai Sebetulnya- ya gentong begini bisa Iya. kan? Rosda skala besar bisa saja ya. Desainnya nanti disesuaikan ke sana. Betul. Cuman begini, kalau rosda yang sekarang itu tujuannya kan tadi
bagaimana tempat sampah ini bisa terapkan di rumah makan. Portable masuk ke Iya, dalam. masuk ke dapur. Kalau ini kan nggak bisa. Ini skala apa? Jadi Skala. buat di halaman. Nah, buat di halaman bisa halaman. Di Iya. halaman kan Dan kalau sampahnya lingkungan- besar. Kalau sampahnya hanya 2 kilo ini ya tidak efektif. Tidak efektif. Mending yang harus di sana. Kalau ini buat di halaman kan pembuangan itu tuh biasanya daun-dedaunan Daunan, gitu ya. masukkan ke sini bisa ya bisa. kalau begitu insya Allah. Kalau ini kapasitas berapa kilo kalau ini? 5 kilo. Oh, per hari lebih ini. Bisa ini kan sekitar 100 liter ya. 100 liter bagi misalkan sekarang 10 hari sudah 10 kilo per hari. Sekali 10 itunya siklusnya untuk bisa dipanen itu kurang lebih 10 hari. 10 harian. Ya. 10 harian. Kita harusnya 10 hari. Proses juga sama 10 hari. Jadi kuncinya bakteri kan. Bakteri pengurainya. Jadi harus bagus. Kalau tidak bukannya hasilnya bagus malah jadi bau. Oh gitu. Kalau kelebihan sampah Kalau atau sampah kalau bakterinya dia kurang efektif mengurai limbah organik, maka hasilnya malah akan jadi bau. oh gitu. Kan. Tapi bisa kan menggunakan Bisa. Ini sama aja kan, bisa saja. Oh, tinggal ditambah aja itunya ya. Iya. Volume bakterinya berarti. Iya, bisa memungkinkan lah. Setiap bahan itu bisa memungkinkan ya. Yang penting bakterinya ditambah nanti desainnya supaya betul-betul nanti menunjang ke proses Kita coba fermentasi. pesen 2 yang begini nih. Kayak Ya, apa bisa nggak? saya coba siapkan. Salah kan. Misalnya daripada yang tadi yang 12 in itu kan masih lebih kecil dari ini kan kalau 12 in. Iya. 12 in Jauh paralon. sekali ya. Jauh. Kalau ini kan mungkin 5 kali lipat. betul. Iya. Yang itu ya, yang Rosda sekarang ya. Betul. Ini luar biasa, alhamdulillah. Masih ada lagi yang perlu diinformasikan Kita harus kita kepada lihat rosdanya sekarang. saudara-saudara yang sedang menyimak potensi Indonesia, Jabar khususnya Jawa Barat. Saya berada di Sumedang sekali lagi dan masih kita menggali jawaban pantaskah Indonesia miskin dengan membedah berbagai potensi yang luar biasa ini. Jawabannya sama insya Allah. Indonesia tidak pantas miskin. Apalagi sampai tidak pantas menebang hutan segala macam ya Kang. Ya, karena dengan ekonomi seperti ini apalagi ekonomi berbasis ketahanan pangan ini. Kalau orang sudah kenyang, sudah bisa makan, terus mau cari apa lagi kira-kira kan begitu. Paling tinggal tidur nyenyak saja. Ya, bagi orang yang tentu saja memiliki kekuatan religiositas yang tinggi, ya digunakan untuk ibadah. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu menebang hutan, bahkan energi juga kita sudah bisa gunakan, tidak harus pakai energi apa istilahnya tuh kalau LPG. dari fosil tuh. Fosil ya. Ya, energi yang Alam. berbasis Ya, fosil fosil, alam, betul. mengeruk hutan, kemudian alam dan lain sebagainya. Karena makanan ini juga sudah luar biasa. Ini kalau yang begini nih, Pak Fatah, kira-kira kandungannya apa aja nih? Iya. Nah, seperti Mungkin ini. ini kan tadi saya Ini sudah singgung bisa tentang dipetik rosda ya. dimakan langsung. Sudah ini. Ini aman. Boleh saya coba. Boleh, petik boleh. nih. Silakan, Kang. Nggak apa-apa yang Kenapa tua- ini tidak pernah disemprot pestisida ya? yang muda tidak ini pernah. boleh. Boleh, mangga. Ini sudah waktunya panen ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Punten ini sekedar testimoni Ya, saja. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah renyah atau tidak itu? Ya. Nah, tanaman ini Kang Haji ya, Saya biasa ngalalap masalah. ngalalap ya. Tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi punten sambil berdiri ini Oh, siap. tidak ada tempat duduk masalahnya Mohon, di sini. ya, ini lagi di lapangan. Ya, ini saya Iya, saya ini yang jelaskan rosda. dulu ya. Mohon. Ini tanamannya. Kenapa ini rosda berdiri di sini ini? Saya ingin perlihatkan bahwa tanaman ini murni menggunakan pupuk dari rosda sejak awal ya, sejak umur satu hari ya, nah, dari tanam itu. Nah ini itu baru 3 minggu Kang Haji ya, Ini masih tumbuh ini. 3 minggu nih. masih tumbuh. Seminggu lagi baru Allah panen ini Akbar. sebetulnya ya. Cuman karena kita ini sering Tapi digunakan sekarang buat pun sudah. tanaman, Oh, sudah nikmat. sudah sekali. 3 minggu sudah kita panen juga ya. Nah ini setiap seminggu 2 kali kita semprot atau kita siram dengan apa? Dengan pupuk cair dari rosda ini. Rosda ini gampang, tinggal kita memasukkan sampah dari sisa makanan, sisa sayuran masukkan ke sini, tambahkan. Ini berapa hari nih? Ini sudah
Oh, ini 7 kelihatannya hari, 7 sudah hari. diangkat ya? Sudah sebagian sudah diangkat, ya. Sebagian sudah Ya. diangkat. Jadi sisanya tidak usah semuanya Ini diangkat. airnya ya. Sebentar ini kita. Nah, kita Harus nah, pakai ini nih. Ya. Ini konten seperti ini. Nah, ini dicampur nih. Ini segini udah terlalu banyak ya. Oh, Sampai dengan 1 liter air disiramkan ke tanaman. Ini hasilnya. Jadi kalau langsung ini setiap berapa hari? Sekalian aja nih ya, tutorial untuk Iya. menggunakan Setiap 3 hari, 3-4 hari. pupuk cair ya. Sebaiknya setiap 3 hari. Setiap 3 sampai 4 hari. 3-4 1 minggu hari, 2 kali boleh. Satu minggu 2 kali disiram dengan pupuk cair Dengan pupuk seperti cair ini. dari Rosda ini. Mungkin yang tadi buka. Jadi tadi kan alat tentang biodigester untuk anaerob. Nah, Anaerob. sekarang di sini itu saya coba jelaskan bagaimana proses pengolahan limbah organik secara aerob. Aerob. Nah, ya. ini menggunakan Sedikit jelaskan Rosda. tadi anaerob itu tanpa udara ya sama sekali. betul. Kalau Harus anaerob kedap udara, kalau ini ada campuran udara yang Ada harus campuran masuk. udara. Betul. Dari mana masuknya ini kalau campuran udara? Yang Karena kita sering buka ini. oh, sering buka Iya. otomatis ya. Nah, udara kalau saya kan masuk. tidak bisa. Iya. Jadi sudah persis. permanen ya. Jadi ini ketika kita masukin sampah maka akan aerob, dia kan terbuka masuk udara. Nah, itu aerobnya ya. Nah, jadi dengan Rosda ini cukup praktis. Kita cukup masukkan misalkan sampah dapur ya, sisa makanan, kulit pisang, kulit buah-buahan, kemudian sisa nasi dan sebagainya yang sudah basi, masukkan ke sini. Dibanjur dengan apa? Setelah masukkan, tambahkan dengan sedikit cairan probiotiknya. Cairan probiotik tadi ya, itu. bakteri starternya. Itu setiap kita mau sesudah memasukkan itu tetap harus memasukkan itu cairan. Ya, sebetulnya itu hanya buat awal-awal saja. Nah, setelah misalkan kita sudah panen, reduksi, ini sebetulnya sudah ada bakteri berkembang di sini. Nah, selanjutnya misalkan setelah 1 minggu ya tidak perlu lagi Nggak perlu lagi masukkan yang iya, probiotik itu. betul, karena setelah 4 hari kita dapat ini, dapat cairan ini, Dan ini sudah kembalikan masukin saja ke sini. Iya. Subhanallah. Itu kita sudah membuat Ini sendiri. Bagaimana Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta ini menginspirasi kita dengan seluruh gejala alam, kemudian dipelajari seorang ilmuwan. Salah satunya adalah Kang Fatah, Kang Muhammad Fatah, itu luar biasa menemukan seluruh prosedur ini, dan pada akhirnya jawaban semakin terbukti Indonesia tidak pantas miskin memang. Betul. Ya, karena semuanya boleh dikatakan gratis ya. Proses kayak tadi cuma di awal aja kita beli investasi ini aja. investasi ini Semua bahan bakunya dari rumah sendiri. dari rumah sendiri, kemudian hasilnya diputar Hasilnya, lagi ke sini, iya. ke sini juga nih coba ya termasuk. Betul. Nanti buat nutrisi ini tinggal tambahkan ke Nah, ini ke wadah air itu. ini min ya. Sudah min. Jadi bukan plus Pak harusnya. Sama itu juga tidak menggunakan menggunakan obat-obatan pestisida. Sehat semuanya, ini Insya Allah juga aman. Kangkung ya. kangkung yang luar biasa, Masya Allah. Nah, Ini itu. membuat kita sehat. Apalagi Pak Fatah yang bisa diinformasikan ini, buat kami. Ini sarana edukasi yang luar biasa. Nah, saya coba sekarang kita ke tempat yang ini kan menggunakan polybag ya, menggunakan polybag ini untuk tanaman-tanaman dalam pot. Nah, sekarang Akang Haji saya coba aja ke kebun. Ke kebun. Tapi sebelum kebun saya ngelihat itu tuh. Oh iya, besar itu betul. apa tuh? Nanti ada tong besar yang kita coba lihat tentang tentang memelihara ikan dan sayuran ya. Oh iya. Kita ke sana ya. Yuk, sebentar kita lihat sebentar. Tidak bau amis ya. Kemudian daya tahan simpannya jauh 2 kali lipat yang biasa. Udah masuk. Itu bisa diambil aja. Iya. Ambil kan? Diambil aja. Tolong dipangnyanakeun. Nah, ini Ini ada telur probiotik BMG. Ya, betul. Ini dari sini. Ini luar biasa. Ini kontennya proteinnya lebih tinggi, kemudian daya tahannya, daya simpannya dalam suhu ruang menjadi 2 kali lipat dari yang ininya dan tidak bau amis. Anak-anak sangat suka sekali. Masya Allah. Nggak bau amis ya? Tidak bau amis. Kalaupun dalam kondisi mentah Ya, biasa lah. Itu saya tuh udah biasa mau ambil kuning telurnya, campur madu, kan biasanya bau amis ya. Ini enggak. pantesan muda terus. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Ya, kita nih Nah, lihat. kalau itu tuh nantilah ini masih banyak ini situs-situs yang bisa dilihat.
Itu pengolahan apa tuh Kang? Komposter sama dengan tadi itu. Komposter Cuman dengan nyata beda- kalau beda itu apa? kering ya. Daun, lebih ke daun. Oh, dari daun ya. Iya. Itu buat bikin juga di sini Iya. atau bikin beli? juga. Enggak bikin. Semua bikin di sini nggak ada yang beli. Masya Allah. Kita produksi sendiri. Yang beli itu cuman bahan baku ini aja nih. Iya. Plastik kelihatan. Ini itu. Oh, ini modalnya begini. Ya, ini kalau sebenarnya namanya budik dan drum ya. Oh. Kalau sekarang kan ada budik damber ya. Budik Budaya damber, ikan kalau dalam ber. Nah, kalau kalau saya ini- budik dan drum, dalam drum. dalam drum. Budaya ikan dalam drum. dalam- Juga nih padi aja. Ini juga lele. Ini padi dibiarkan begitu saja nih sampai panen. Ya. Ini isinya Tanpa lele. kah? Ya. Ini sampai panen begini aja. Sampai panen ya. Nah, segini ini bisa berapa kilo kurang lebih itu padi? Biasanya satu rumpun ini sekitar setengah kiloan. Kalau ini selada bokor ini. Ini boleh dipetik Boleh, juga boleh ya. ya. Enggak ini. Kita dicobain. Saya Ini hobi sudah sekali, alhamdulillah. 2 minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekali ini tanpa disemprot pestisida, jadi aman kalau langsung Aman, dikonsumsi insya juga. Allah. Jadi ini bisa Kecuali panen. pohon padi. Pohon padi jangan Nah ini semua juga ini. dimakan. Ini adalah kangkung. Ya. Sama juga ini lele ini. Dan ini lele ya. Iya. Ini lelenya bisa kasih makan ya. Ini kasih makannya seperti biasa, Pelet ya. pakai Oke, pelet. Pelet. Ada nggak sih pelet? Ngomong-ngomong di sini sudah ada maggot belum? Manggotnya langsung dirosda kita. Oh, di rosda di dalam. Iya. Itu sekaligus rosda itu tempat budaya maggot. Gitu ya. Iya. Sampai bertelur di situ. Iya kan BSF kan bertelur di sampingnya. Betul. Kemudian setelah menetas dia masuk. Masuk Mencari makanan. jadi itu Jadi, cari makanannya jadi ke maggot, bawah. iya. Oh, begitu. Itu berkembang nanti kita ada di situ kalau mau ya. Nah, ini aquaponik ya. Iya, iya. Aquaponik integrasi tadi sama dengan yang drum tadi ini. Mhm. Oh, ini kosong airnya ini kosong banget. Wah, ini nggak terkontrol nih. Oh, ada yang mati juga tuh. Iya, iya. Sebetulnya ini terlalu padat nih. Gimana wahyunya? Ini kekurangan airnya kurang nih, makanya pada mati tuh. Jadi ini karena airnya kurang, jadi apa Iya. terlalu tinggi ya, apa namanya? Kepadatannya tinggi. Betul. Biasanya penuh ini. Nggak terkontrol. Tapi ini Mungkin belum kali ya, belum. Ya, Masih diisi. ini tuh artinya apa? Memanfaatkan Ini limbah. azolla ya, Iya. Azula itu buat makan apa? Buat makan ikan. makan ikan azolla. Nah, itu ini memanfaatkan nutrisi dari ikan buat tumbuh tanaman. Ini baru ditanam berapa hari ini. Nanti seperti yang di sana juga ya, Iya. besar-besar biasanya. Cuma saya coba ini. Saya ini lagi mencoba ya. Kan biasanya menggunakan rockwool atau menggunakan sebut kelapa. Ini saya coba tanah. Saya coba tanah ini, tanah langsung hidroponik gitu ya. Nanti ingin tahu apakah nanti apa dengan tanah ini bisa tidak misalkannya bagus Masya Allah. pertumbuhannya. Cuma Yuk tuh, kalau habis yuk. kalau akademisi atau peneliti itu nggak boleh takut mencoba ya. Tidak. Dengan mencoba seperti Siap. itu akan banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Karena kalau sudah Kemudian bagus ini, buat masyarakat. Itu ya, kebunnya nih ya. Ya, ini kebun pupuknya dari kompos padat tadi. Oh, pakai kompos Padat padatnya. dari ternak ataupun misalkan dari rosda. Ini ada beberapa tanaman nih. Iya, iya. Karena kalau siang layu dia karena kepanasan ya. Sayur ini termasuk yang kurang ini terhadap Terhadap apa, panas ya, matahari. matahari. Kalau pakai gini nih, Ya, kalau pakai gini bagus. relatif lebih Nah, seperti itu. terkontrol ya. Nah, biasanya kalau untuk ini itu menggunakan kalau yang baru tanam dilindungi menggunakan net ini. Nah, kita Ini ke sana. juga stroberinya juga nih, coba lihat pajang. Boleh banget mau coba, Kang. Ini ya. Strawberry. Oh iya, harus dicoba. Iya. Waduh. Ini organik semua ya. Cengek boleh coba juga. Ini tadi yang sedang apa? Ini aja Nah, boleh. sayang. Bismillah. Asam. Asam Tapi manis. segar alhamdulillah.
Punten, saya mau video lagi metik cherry, metik strawberry, terus di ini. Mana ya? Yang agak besar mana? Video Sana. Ini nih. Ada. Ini. Oh iya ini. Enggak main. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini strawberry sehat. strawberry sehat. Insya Bismillah. Allah. Ya punten cari-cari kursi. Ya kursinya. Ada kursi mesti Karena ada sedang yang di bawa lapangan. kursi kelihatannya. Sedang di lapangan. Bismillah. Mudah-mudahan tidak makruh lah. Bismillah. Segar banget. Alhamdulillah ya. Bahasa lain dari asam. Asam-asam Tapi manis. yang terpenting itu segernya itu. Nah ini itu ya. Ini pupuknya tadi dari rosda ya, dicampur dengan tanah sini. Ya. Atau dari dari kotoran ayam, campurkan ke tanah ini. Jadi Kotoran sudah ayam bagus. juga sudah bisa Iya. ke sini ya. Sudah aman. Jadi kalaupun dilangsungkan tidak terlalu bau. Nah, ini sayuran seperti ini. Ini 3 minggu. Sepertinya resmi kita kontrak jadi konsultan Al-Qudwah Farming. Sudah, insya Allah mangga siap. Insya Allah. Ini baru seminggu ya. Ini baru seminggu ini. Nah ini karena kayak baru tanam nih, kita naungi dengan Ini yang dinaungi. net ini ya. Ini awalnya dinaungi juga. Iya, Seperti kalau ini. baru tanam kita naungi karena panas sekali. Jadi setelah kuat baru kita buka nanti. Di sini ada greenhouse. Dan ini masih padi ya, padi. Oh iya nih, ini padi apa? Ini kan nggak kekecilan nih padi di dalam ini. Sebetulnya ini uji coba ya. Saya uji coba ini kan 1 biji kan, awalnya 1 Iya. biji ya. Kemudian saya coba, ternyata bagus ya menggunakan apa model aquaponik ini. Jadi artinya Sudah pernah panen belum? dulu di polybag. Oh, yang ini di belum, polybag kalau ini sudah. belum. Kalau di polybag tadi yang Polybag kan itu 1,5 kilo. 1 biji. 1 biji ya. Dalam 1 polybag itu dapat berapa ons? Jadi Padi. 45 ini 45 45 batang. batang, kemudian sekitar setengah kiloan, ada 400 graman. 400 berarti setengah kilo itu 1 Iya. polybag ya. Tuh. Bagus, ininya mah Sangat hasilnya bagus. insya Allah. Kenapa nggak diteruskan pakai polybag di sini? Belum, nanti kita coba lagi ya. Ini Kita bisa greenhouse, greenhouse ini sesuai edukasi ini, jadi Ini Apa? kayaknya greenhouse cocok buat itu juga, buat lalat maggot nih kan? ya greenhouse itu tujuannya supaya tanaman ini terlindungi dari dari Panas matahari. matahari, hujan dan sebagainya. Sama Yang kedua hama ya. insek, ya Oh, betul. Insek ini itu karena yang mengundang lalat itu mengundang Betul, apa? bisa ditutup ini nanti Apa lalatnya. namanya? Ulat itu dari kupu-kupu, dari insek yang di luar gitu. Betul. Maka saya coba sini, kita coba menggunakan Nah, itu greenhouse. kalau seperti ini. tomat itu dari apa bahan ininya? Bagus juga tuh, menarik, cantik. Nah, ini belum pada panen ya. Campernik. Kalau sudah besar panen ininya. Ini merambat. Setiap berapa bulan ini harus ganti pembibitan? Ini kan 3 bulan selesai ya. Jadi misalkan Oh, 3 bulan Iya. panen harus diganti gitu ya. Iya, ganti lagi. Jadi siklusnya per 3 bulan Kalau- satu tahun. kalau Antara tomat 3 ya. sampai 4 kali. Nah, kalau ini timun Jepang nih yang sekarang lagi tren ya. Oh, mohon. Iya. Lu Timun panjang Jepang. teh ya? Mohon, nah itu timun Jepang. Ini kita coba di sini. Ini sudah ini juga. Sudah ada nih yang panjang. Ya. Sudah, Sudah ada yang. Ini Wah. timun Jepangnya kan ini. iya. Ini saya baru pertama mencoba Saya nggak berani timun. metik. belum, ini belum. belum Masih siap apa? dipetik. Belum siap panen kalau gitu. Ya. Nah, ini bayam. Kemudian itu ada selada bokor. Selada bokor yang tadi itu. Nah, ini semaiannya tuh. Semaian buat apa? Buat tanaman-tanaman yang buat di kebun. Iya. Masih ada lagi yang harus diinformasikan? Nah, mungkin sementara Cukup ya ya, itulah. Masya Allah. Semuanya kan sama ya. Mm-mm. Saya ingin memperlihatkan bahwa intinya menjelaskan bahwa dari limbah itu akan bermanfaat buat apa? Buat tanaman, apakah dia dalam bentuk hidroponik atau tanaman biasa di kebun ataupun misalkan di polybag itu seperti itu. Bagus sekali. Pupuknya dari Rosda ataupun dari biodigester, juga dari apa? Dari misalkan tadi yang padat tadi yang Rosda padat. Yang yang Rosda Iya, padat tadi, betul. Masya Allah.
Nah ini Ya. tomat ya. Ini hanya menggunakan ini gas bucket ini. Kita medianya kerikil aja buat ngikat akarnya. Kalau ininya pakai air tadi, air Nah, ini air lele ya. lele yang Iya, tadi air dari kolam kita masukkan ke sini. Kemudian disirkulasikan. Bedanya sama AB mix apa Pak? Ya, oh iya abemik itu bahan kimia ya, pupuk kimia lah dia, khusus hidroponik ya. Nah, betul emang abemik ini lebih lengkap karena kan kita sediakan dalam tandon ini untuk melengkapi kebutuhan tanaman. Nah, kalau yang abemik kan jelas itu kita beli ya. Nah, sebetulnya kita bisa membuat sendiri pupuk tadi dengan itu. komposisi yang sama dengan Ya, ABM apa namanya didekatkan lah, diketahui bagaimana misalkan komposisi supaya betul-betul sesuai dengan kebutuhan tanaman. Iya, iya. Ya, melalui riset dan ilmu pengetahuan Ya. itu semuanya bisa dilakukan insya Allah. Insya Allah. Dan inilah ketika Allah mengajarkan kepada kita ilmu, bahkan mengajarkan ilmu yang belum pernah kita ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Satu kata sangat inspiratif apa yang beliau paparkan dan inspirasi untuk menjawab Indonesia memang tidak layak miskin. Ini apa lagi nih Kang nih? Ya, ini saya perlihatkan model biodigester yang sekaligus septic tank. Oh, dengan Ya. septic tank. Oh, Jadi kita tidak punya septic tank yang umum biasa, tapi septic tank itu adalah biodigester. Fungsinya sebagai septic tank ya, buat apa? Buat limbah dari toilet gitu ya. Nah, tapi ini kolaborasi dengan sampahnya. Oh, Jadi sampah organik dimasukkan ke sini, ya. Kemudian dari septic tank langsung ke bawah ke reaktor ini. Sama, Luar biasa. nanti gasnya dikembalikan ke sana, ditampung di sana untuk digunakan sehari-hari. Nah, dengan yang tadi ya campuran. iya, dengan campur. yang Jadi itu semua dari limbah ternak, dari limbah septic tank disatukan penampungannya di sana. Nah, ini sebetulnya Kalau ini ruangan apa nih? Ini rumah potong ayam ini. Oh, rumah potong ayam. Iya, itu kan setiap seminggu, tiap 2 hari sekali kan kita potong ayam ya. Nah, kan selama ini tuh ada masalah dengan RPA itu ya, rumah potong ayam itu. Iya. Kenapa kan baunya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita di sini itu semua limbah pencucian termasuk jeruan dan sebagainya yang akan bikin bau itu kita langsung ke reaktor ini biodigester. Dengan probiotik. Iya, tadi. jadi langsung diolah oleh ini sehingga tidak tercium akan bau. Termasuk bulunya juga. Bulunya kita Bulunya juga buat difermentasi sama. Jadi pupuk. Bisa hancur. Iya, hancur. Subhanallah. Cuma agak lama ya, agak lama. Saya udah coba, akhirnya Kalau sudah lama itu masalah waktu aja. ya, saya biarkan saya biarkan bakterinya dari bulu yang busuk ya dengan probiotik tadi. Setelah itu kita biarkan hasilnya buat dikembalikan ke bulu yang limbah tadi. Ya, alhamdulillah bisa busuk jadi kompos. Biasa. Seperti misalnya dan dikembalikan ke tanah ke kebun. Jadi itu. Jadi salah satu solusi buat air rumah potong ayam ini, semua limbah yang kadang-kadang jadi masalah itu kita bisa olah langsung. Iya. Baik pencuciannya maupun misalkan tadi bulu yang cukup bau sekali gitu. Ini ya. Inilah ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan berbagai keberkahan. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Dari mulai kita tadi bersilaturahim, wawancara sampai detik ini, tidak ada kata yang sia-sia di sini. Seluruhnya baik dan seluruhnya menghadirkan keberkahan. Pantas kalau Rosda itu apa? Ini tagline-nya itu. Olah sampah jadi berkah. Olah sampah jadi berkah. Insya Allah jadi berkah ya. Kata berkah ini mendatangkan berbagai kebaikan buat kita, buat kesehatan, buat lingkungan, buat masyarakat, buat perkembangan ekonomi, bahkan untuk bangsa menjawab Indonesia tidak pantas miskin. Nah, kemudian nih Kang Haji ya, tadi kan cerita tentang efeknya terhadap masyarakat ya. Ya. Nah, kami di sini itu alhamdulillah sudah menularkan. Ada beberapa binaan kita ya dengan pertanian itu kita arahkan mereka untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan membuat kelompok tani. Kemudian nanti kita bina dan harapannya
kalau kualitas hasil sayurannya itu sesuai dengan standar kita, maka itu diterima oleh kita. Masya Ya, Allah. jadi mereka budidaya dan dengan lahan masing-masing, kemudian dijual ke kita untuk Sekaligus disalurkan jadi ya. pasar organik. Insya Allah seperti itu. Jadi Sebagaimana di sini ada rumah makan Ceipah. Coipa itu anak saya, Kang ya. Oh gitu. Anak Ceipah saya. tuh Jadi anak-anak gitu. itu anak saya yang paling besar mengelola rumah makan dan edukasi kunjungan Edukasi sebagai ini, pelatihan. Masya Allah. Nah, yang kedua tentang rosdanya. Rosdanya yang memanage rosdanya siapkan dan produksi dan pemasarannya. Yang terakhir yang bungsu ini menangani masalah Kalau Rasulullah siapa yang nangani? Masih Hamzah, Ceipah? Hamzah. Oh Nomor dua, Hamzah. bukan, Hamzah nomor Ceipah 2. itu rumah makan, Ya. Hamzah itu Rosda. Rosda dan yang Terus? pupuk cairnya adalah Nizar yang paling bungsu. Nizar gitu. paling bungsu, Betul, 3 gitu. anak. Insya Allah Cukup, berkah cukup ya saudara. 3 anak. Cukup. Tapi terkelola dengan baik, Ya. dengan edukasi yang luar biasa. Insya Allah cukup sejahtera dan ini juga gambaran dari kata berkah. Kalau kita cari definisi berkah ada di sini, khas Mutual Inspiring Channel, saluran saling menginspirasi Kang Haji Amang Syafruddin. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.